cerita doang kan? Ini ya. Terus Injil itu aslinya di mana, buktinya mana? Jangan Ya. terlalu ditekan Bu Esther, Kasihan kasihan. Pak. Menurun yang punya sanad-sanad. Iya Bu, Pak. Al-Quran itu satu huruf hilang. Itu orang tahu semua. Orang muslim Bapak, juga orang muslim tahu. Satu huruf saja hilang. Pak Asta, Bapak tahu nggak kalau Bapak nanti ke Play Store di HP ada namanya Quran versi Hafs, ada Quran versi Wars, ada Quran versi Kalun, ada Quran versi Madinah. Bapak tahu nggak Quran yang dipakai Indonesia versinya mushaf siapa? Tahu. Siapa? Quran yang di seluruh dunia adalah versi Hafiz, Imam Hafiz. Kapan dikanonisasi? Kapan distandarkan? Distandarkan. Itu sudah zaman Nabi Muhammad. Wah, Bapak ketinggalan berita. Pak. Itu standarisasinya itu tahun 1924, abad 20 di Kairo. Muslim, saya Anda. Loh Pak, Bapak ketinggalan cerita. Bapak, si Profesor Munim Siri menjelaskan loh dengan jelas itu. Oke, saya buktikan saja ya. Saya menghafal Al-Quran dari guru saya. Ustadz Kiai Abdul Qadir dari bapaknya. Hafal dari gurunya. Itu versi Hafs yang Bapak hafalkan itu. Versi Hafs. Versi Hafs ya Pak? Iya. Kalau yang versi Wars, hafalannya dari siapa Pak? Yang versi Wars, Pak, yang versi Wars hafalannya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Versi Wars Pak. Dari Nabi Muhammad semua Mbak. Makanya saya jelaskan, saya kasih waktu. Lalu dijelaskan. kenapa Nabi ada Muhammad versi bilang seperti ini. Nabi Muhammad pernah bilang bahwa makanya saya jelaskan. Nabi Muhammad pernah bilang bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 bentuk. Jadi dia lagi berbeda-beda. Zaman Nabi Muhammad pernah bilang, sahabat menghafalkan. Sebentar Pak. Dalam Pak Asta, dalam 7 bentuk apa Pak? Halo. Dialek, penulisan ataukah apa Pak? Dialeknya yang berbeda. Dialeknya berbeda dan dihafalkan oleh semua sahabat. Semua sahabat. Iya. Ya sebentar Pak ya. Dialek dalam satu ras kesukuan. Di Arab itu ada berapa Pak? Iya, ada banyak, tapi Al-Quran tidak terus menyesuaikan sebanyak itu, enggak. Hanya dikategorikan secara umum menjadi 7. Itu sudah zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah bilang begitu. Bapak ada datanya. Makanya, Bapak ada datanya. Saya contohkan ya perbedaan dialek ya. Bapak ada datanya enggak? Sebentar Pak Asta, Bapak punya datanya, mungkin bisa kita cari biar kita kaji bareng-bareng. Ada, iya. Di apa Pak? Bapak punya data di mana? Apa datanya Pak? Makanya saya jelaskan dulu biar nggak bingung. Gini, Nabi Muhammad itu bersabda bahwa Al-Quran ditujukan dalam 7 bentuk. Dalam 7 bentuk itu masih 7 dialek secara umum. Kemudian dihafal oleh para sahabat. Pak Asta. Ya, halo. Bapak punya datanya itu dari mana? Ya kalau di sirah siapa? Biar kita bisa buka juga, karena saya punya banyak juga buku-buku literasi Islam ya. Biar kita buka. Ya, oke. Coba dibuka aja, pakai Google aja ya. Kisah Umar yang atau pakai apa? Kalau Bapak pakai Google, biasanya Pak, referensi ayat-ayat, referensi apa itu tidak dijelaskan. Bahkan hadis pun jarang dijelaskan Pak. Nomor-nomornya tidak ada. Ada. Misalkan gini, versi Hafiz surat Ad-Duha itu dibaca Wad-Duha. Versi imam lain itu Wad-Duhe. Terus di surat Fatihah itu versi Imam Hafiz itu Sirotol Mustaqim. Itu pakai sin. Itu beda Pak. Nanti ada yang pakai short. Itu beda Pak. Itu beda. Itu namanya harokat. Berbeda dengan tilawat Pak. Ya. Beda ya. Harus itu bukan tilawat.
Itu harokat yang Bapak berbeda. coba Pentilawatannya yang berbeda. Tilawat itu beda, cara pengucapan itu dialek. Kalau yang Bapak ha he ho itu adalah harokat, Pak. Jadi Bapak harus bedakannya. Yang ya. Halo, yang paham Quran saya panjenengan. Loh, saya juga paham. Halo, Pak. Yang paham kan saya juga paham. Bapak ini muslim bukan? Saya Bapak ini muslim bukan? Pak. Saya mantan muslim. Iya. Oke, saya jelaskan. Silakan. Ini bekas muslim ya. Hafal berapa ayat? Saya tidak perlu untuk itu, Pak. Muslim tidak perlu diuji seperti itu. Jadi Bapak di sini berhadapan sama teman-teman yang akademis, ya. Jadi kita di sini akademis, Pak. Makanya saya pakai data. Cukup referensi kira asap. Saya kasih contoh buat Bapak satu, Pak. Pak Asta saya kasih tahu contoh. Bapak bisa download ya nanti ya dari Play Store ya, Pak ya. Quran Kolun, Words, Quran Madinah, Quran apa lagi ya, saya lupa. Nah, contohnya nih ya Pak, Bapak cek ya, cek nanti Bapak download, cek di QS 54, QS 54 ayat 24, di versi Hafs ada huwa-nya. Tetapi di versi Words dan Kolun itu tidak ada huwa. Iya betul. Ya terus kenapa? Itu sudah ada dari zaman Nabi. Itu anehnya di mana? Saya kan udah bilang. Bapak kan perbedaan. Bapak tadi bilang ada perbedaan apa Pak? Tadi Bapak bilang. Kiroat, tetapi kiroah. Ini Pak, ini bukan kiroah Pak. Di Hafsnya ada. Bu, sebentar. Ya. Kalau mengarah ke dialek itu bukan kiroah. Sebentar, bukan. Kalau dialek itu bukan kiroah. Itu lebih tepatnya ke tilawat. Dialek kok tilawat? Tilawat itu lagu, Mas. Tilawat itu lagu. Gimana sih? Tilawatil Quran. Lalu kiroah apa, Pak? Kiroah apa, Pak? Silakan, Pak. Kiroah itu bacaan yang berbeda-beda. Jadi Quran versi bacaan itu artinya apa, Pak? Cara pengucapan atau apa? Atau tulisan? Bisa hurufnya yang berbeda, bisa harokatnya yang berbeda. Kalau hurufnya berbeda, apa efeknya, Pak? Maknanya tetap sama. Tetap sama, itu kan hanya perbedaan dialek. Bagaimana kalau huwa nggak ada sama ada huwa? Huwa itu artinya kalau di tengah-tengah artinya yang. Iya. Maknanya yang. Kalau ada yang, satu yang ada, satu yang nggak ada. Iya, makanya kan gini, misalkan dia yang aku cintai dengan dia aku cintai itu sama aja. Oh beda Pak. Begitu aja. Beda Pak, tergantung itunya, tergantung konteksnya. Iya makanya satu lagi Pak, satu lagi, catat ya Pak, nanti Bapak cek. Satu lagi Pak. Siap. Di QS 2 ayat 85. Ada beberapa sih perbedaannya, ada menurut penelitiannya orang-orang pinter Pak, itu ada 93.000 perbedaan Pak. Coba saya jadi tertawa ya. Iya. Bapak Anda bilang seperti itu tidak memberikan contohnya. Bapak lihat ya, Bapak tadi saya kan udah kasih contoh satu. Bapak lihat juga di QS 2 ayat 85. Itu yang Hafs kan ya malun. Yang words-nya itu tak malun. Ya kan? Ada lagi di QS 43 19. Bapak cari aja. Terus ada di QS 37. Ada di QS 37. Tunggu Pak. Pak, tenang Pak. Ada di QS 37. 37 ayat 12. Di Hafs itu kamu. Tetapi kamunya itu maksudnya Muhammad. Tetapi di Abu Al-Harith Allah. Muhammad sama Allah itu sama apa beda?
Nanti saya cek ya. Nanti saya cek. Ya, catat Pak. KS 3712, KS 3712 di hubsnya itu U-nya ke Muhammad, kau itu Muhammad. Lalu di Abu Al-Harith aku itu Allah. Ya. Masih banyak sih Pak. Bentar saya baca ya. Yang download aja iya, Pak, download aja. Oke, saya kasih kamu hadiah satu lagi Pak. Saya boleh ya Pak Yon ya? Hadiah nih. Boleh. Nah. Tapi nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ya. Silakan jelaskan Pak. Tunggu ya. Ini sabar. Oke, tapi jangan dipotong ya. Tunggu Pak. Sabar ya Pak. Sabar. Saya perdengarkan aja. Ini seorang profesor, mungkin Bapak udah kenal ini profesor, namanya Munim Siri ya Pak ya. Munim Siri. Dia profesor, pengajar, dosen Islam. Lah, kita nih ya Pak. Sabar. Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham. Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang dimasukkan. Ini ya gelap ya, sorry ya. Saya memang sengaja mau bikin suara aja, tapi oke lah. Iya. Saya tambahin ya. Mbak, saya jelaskan boleh? Apa yang salah, apa yang benar. Saya kasih waktu boleh. Itu biasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih biji pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Halo, Mbak udah dimatiin aja itu. Saya tak menjelaskan. Ya. Halo, itu dimatikan aja Mbak. Itu bukan dari Muslim dan dia bukan ahli Al-Quran. Jadi ini saya jelaskan ya. Aduh, jadi si ini Bapak. Saya jelaskan. Bapak, aduh. Orang akademis. Bapak apa nih? Gini, aduh Pak, itu Dokter Munim Siri, Bapak kenal nggak sih? Yang Nabi Muhammad itu ada surah As-Sabah. Dia berbicara. Halo? Dia berbicara itu semua di seminarnya Islam loh Pak. Iya, tapi itu dibantah itu. Itu Pak, udah terbantah kan? Iya. Udah biasa. Yang membantah siapa Pak? Yang membantah siapa? Oke, pakai logika aja.
Al-Quran yang ada di dunia, yang di dunia ini yang beredar di dunia itu adalah Al-Quran kiroah Imam Hafiz. Yang di dunia nih cuma itu toh. Lah, kiroah imam lain itu dipelajari dihafalkan oleh pemuka-pemuka Islam. Jadi kalau di pondok pesantren Jogja, Kerapia Jogja, terus di Kudus itu dia tidak cuma menghafalkan Imam Hafiz, tapi semua imam yang jumlahnya itu dihafalkan karena itu semua dari Nabi Muhammad. Imam Hafiz itu bukan mengarang sendiri, dia hanya dikenal saja ini Imam Hafiz karena Imam Hafiz yang hafalnya paling kuat pada zaman itu, yang kiroah ini gitu. Terus akhirnya orang mengenalnya Imam Hafiz. Sebenarnya itu kiroah Nabi Muhammad semua. Termasuk ada kiroah-kiroah yang lain itu Nabi Muhammad semua. Nah itu dihafal dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ketika terjadi perubahan itu ulama-ulama yang jumlahnya ribuan yang hafal itu berontak semua dan tidak pernah terjadi. Kekhalifan Utsman itu tidak pernah membuat Al-Quran. Kekhalifan Utsman hanya memutuskan bahwa kiroah Imam Hafiz yang dipakai karena itu kiroah yang dipakai di Mekah, Quraisy oleh Quraisy. Sementara di dialek-dialek lain tidak, tapi tetap dihafalkan oleh para ulama, oleh para sahabat pada saat itu. Sebentar Pak Asta ini menggunakan data mana Pak? Ya, saya ini hafal doang. Saya itu ada sanadnya. Bapak sanadnya di mana Bapak? Bapak sanadnya dari mana? Ya sanad perawi boleh lah ya. Riwayat siapa yang Bapak jelaskan ini? Halo. Bapak, saya membaca Al-Quran, terus bacaan Al-Quran saya ditaruh di negara manapun sama. Negara manapun ditaruh di tempat. Saya kasih tahu Bapak supaya Bapak wawasannya berkembang. Di dunia ini ada 37 versi Al-Quran. 37. Bahkan isunya bahkan udah sampai 60-an, Pak. Itu isu. Iya, yang sudah terbukti bendanya dikumpulkan, Bapak lihat itu dipamerkan tuh. Kalau Bapak masuk ke YouTube di speaker corner mereka yang aslinya bukunya mereka pamer. Iya. Iya. Pernah dengar enggak? Al-Quran ini pernah dengar enggak kasus kemarin? Al-Quran Kementerian Agama mencetak kemudian satu huruf di surat Kahfi itu huruf Ain jadi huruf Ain jadi huruf Jim. Huruf Ain jadi huruf H. Satu huruf saja itu. Itu langsung di ini. Lalu Bapak tahu nggak? Lalu Pak Asta tahu nggak? Kemenak pernah mengkonfirmasi tentang perbedaan versi-versi Al-Quran di dunia. Lalu tahu nggak kesimpulannya dia apa? Iya. Al-Quran sama seluruh di dunia itu yang pasti adalah susunannya dari surah 1 sampai 114. Susunannya Pak. Iya. Isinya orang tahu. Kita tidak tahu isinya. Susunan surahnya Pak. Itu dari Kemenak. Saya itu udah Bapak, ini sebentar Pak, sebentar ya. Bapak ngaku ahli, sebentar. Bapak ngaku ahli apa Pak? Pak, sebentar. Bapak ngaku ahli apa? Ahli Al-Quran. Terus ngaku ahli sama Al-Quran gitu. Di Bapak tadi ngakunya ahli apa? Sebutin dulu. Yang mana ya? Yang saya tidak mengatakan ahli, saya mengatakan saya paham. Ya, tadi Bapak bilang ahli Al-Quran, ahli Qiraat, ahli apa semuanya tuh. Coba sebutin supaya teman-teman dengar nih sekali lagi. Saya tidak mengatakan ahli loh ya. Saya paham Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran itu ada qiraah sab'ah. Ada lagi tilawah. Ya, tilawah macam-macam.
Tadi ya ada tilawah harful jawab, tadi jawabul katanya jawab. ahli semua sih Bapak. Gimana? Oh, cuma diralat Ini gitu. maksudnya gimana? Waduh, capek deh saya sih sama Bapak Direkam nih. loh Pak, ini ya. Ya, Besok pagi tampil. karena apa? Logikanya pakai logika aja. Ngapa oleh ribuan orang? Kalau sekarang udah jutaan orang hafal Al-Quran. Ya, sekarang Bapak hafal kan nih? Tidak ada percetakan. Ya, sebentar Bapak sekarang hafal kan nih? Hafal. Hafal. Coba sebutkan QS 100 ya. Coba artikan Apa? QS 100. Iya, gimana? Oh, udah. Ya, sebutkan Ya, artinya. Ayat berapa? Katanya hafal. Itu surah ke-100 surah apa? Gak usah googling, Pak. Surat ke-100, surat Adiyat. Surat ke-100 itu surat Adiyat. Wal Adiyati Dobha. Saya hafal. Ya. Wal Adiyati Dobha. Wal Muriyati Oh, Qadha. Wal hafal. Muriyati Subha. Pasar Nabi Udah, Nabi. Ya, artikan apa tuh? Artikan apa? Artinya, Ya. wal Adiyati Dobha, dan demi itu kuda yang berlari dengan kencang dan terang. Wal Muriyati Qadha, dan Pak, kuda yang artinya membersihkan jelasin, Pak. bunga api. Artinya jangan dipotong-potong. Coba sebuah kalimat coba. Dari ulang artinya apa? Saya kan bilang saya hafal. Saya hafal surat itu. Iya, saya artinya apa? Waduh, kagak mudeng-mudeng nih. Terjemahin. Ya, wal Adiyati. Ya, Udah perang yang dibilangin berlari terjemahin. Ya. Maksudnya apa? Aduh, si Bapak makanya Yang mudeng. apa? Terjemahin surat ke-100 di dalam bahasa Indonesianya. Mudeng nggak sih? Ya, oke. Saya kan harus ini wal Adiyati Dobha, demi kuda perang yang berlari kencang. Wal Muriyati Qadha, dan demi kuda yang membersihkan bunga api. Wal Mughirati Subha, dan kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa'asar Nabi Naqa, sehingga menerbangkan debu. Ya, cukup. Itu Fawasat Nabi perkataan Jamaah. cukup. Ya, Itu perkataan Allah ya. ya. Hah? Ya. 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 Bapak tahu artinya apa? Coba jelasin sama saya. Maksudnya apa tuh demi kuda tuh? Ya. Itu puisi yang Allah pakai, dia bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang. Puisi. Kemudian demi iya, Berarti itu betul Quran ya, dengan- betul ya. Kenapa Ustadz Puisinya Wafi? siapa? Puisinya siapa, Pak? Berarti Ustadz Wafi salah nih ya. Ini Salah. ahli Al-Quran nih. Dia menyatakan Puisi. Allah Itu puisi puisi. buat puisi. Wah, keren Pak, keren ya. Keren Bapak, Bapak keren. mengakui ya. nyambung Iya. lagi. Pak Asta, saya Itu kasih bentuknya hadiah lagi. Jaknya itu kan. Aduh, kenapa saya kasih bilang ini hadiah. puisi, tapi puisi yang diturunkan oleh Tuhan. Wal Adiyati Dobha ya. Fal Muriyati Qadha. Terakhirnya loh, terakhir ayat. Fal Mughirati Subha. Fa'athar Nabi Naqa. Fawasat Nabi Jam'a. Innal insana rabbi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu puisi, ada rimanya, sajak-sajak, tapi puisi itu pengarangnya Tuhan. Iya. Kami udah tahu itu, Pak. Tapi ada orang yang nggak percaya. Ini Apa? Pak, Kami ini tahu mau itu, Pak. Cuma saya ada ini, yang Bu, tidak bisa percaya, diadu. Pak. bisa diadu sama Oh, sekretaris silakan. NU karena Pak Wafi ini kan sekretaris NU. Ini Bapak menghina nih, Siap. nih ya. Bapak menghina, jadi Allah bikin Puisi, puisi gitu Pak. Kalau nggak salah sekretaris NU dia, Pak Wafi ini. Wafi. Allah itu Sajak. berfirman dengan sajak.
Oh, Ya. dengan sajak saja. Sajak-sajak ya, Oke. teman-teman. Dengan puisi. Ini nih, ahli-ahli tawuran beneran nih. Ahli Al-Qur'an nih. Oke lah, mantap. Saya tahu Bapak tidak hafal. Emang saya kagak hafal kok, gimana sih? Saya kasih lagi hadiah buat Al-Quran Bapak ya, Pak. Syair, itu syair itu. Al-Quran itu syair. Iya, kita Al-Quran percaya, itu Pak. syair, mantap. Yang lah. tidak percaya itu teman-teman muslim sebagian loh, Pak. Kalau Bapak sih kita tahu Bapak yang ngomong itu syair. Saya tunjukin yang ini ya, Pak. Iya. Tunggu ya, Pak. Iya, saya tahu ini ayatnya yang mana ini. Adalah surat An-Najm. Dibuka surat An-Najm. Ini kayaknya mau buka surat An-Najm ini. Ya, Pak. Didengerin dulu ya biar Bapak, kalau kita dengerin dengan seksama tanpa ngomong-ngomong kan kita bisa merekam semua katanya dan bisa kita cerna begitu kan. Ya, silakan. Nah, supaya kita tahu apa sih kesamaan Al-Quran di seluruh dunia. Itu penjelasan dari Kemenak ini. Dari Kemenak ya. Ini saya tunjukin nih itu ya. Ininya ya. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah Tunggu. Kelihatan nggak ini dari Kemenak, Pak? Aduh, kecil banget. Oh iya, kelihatan tuh logonya. Ya, kecil. Terus. Lajnah Kemenak. Nih, kelihatan ya? Iya, Lajnah Kemenak, terus. Ya. Ya, kelihatan. Kita dengar dulu. Apa katanya? Kesamaan Quran di dunia itu apanya sih yang sama? Kita biar tahu. Sama apanya gitu ya. berbeda. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya, yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Semua sama. Baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Nah, adapun yang menjadi kritiknya itu sebenarnya dia juga didasari dengan ketidaktahuan. Pertama, yang kedua, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk merunut sumber-sumber yang otoritatif terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan yang di video itu yang diviralkan itu mereka atau dia lebih banyak dipengaruhi oleh bukunya Taufik Atun Amal yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang itu lebih banyak merujuk pada sumber-sumber orientalis barat yang lebih banyak menyudutkan terkait dengan sejarah pembukuan Al-Quran. Itu lebih. Oke, itu dia. Ya. Surahnya ya Pak, susunan surahnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu Pak. Ya. Jadi saya jelaskan ya. Zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Orang menghafal per surat-surat. Tapi pada zaman Nabi Muhammad tidak pernah menentukan bahwa surat yang pertama itu surat apa. Yang penting hafal satu surat. Nah, Imam Utsman, pada zaman Utsman itu surat yang pertama Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Sementara di Imam Ali itu bukan Al-Baqarah, tapi Al-Baqarahnya sama, hanya daftar isinya yang berbeda. Kalau An-Nas ditaruh di paling terakhir, di Ali tidak di terakhir. Hanya itu saja. Tapi kalau dibaca ayat surat An-Nas ayat sekian, hasilnya sama juga. Itu sudah menjadi perdebatan. Bapak dengar nggak dia bilang apa Pak? Dia bilang apa Pak? Jadi kesamaan Al-Quran di seluruh dunia terletak pada surah-surahnya tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu Pak. Surah-surahnya, kalau isinya itu isinya lain lagi Pak.
Tahu nggak Bapak di itu Pak, di Qatar Iya. malah itu Qurannya mereka pecah-pecah loh Pak, satu sebuku ini loh gitu, sepaket gitu loh Pak, nggak jadi satu gitu brok gitu kan kalau yang di Indonesia kan. Itu jus itu Mbak. Pak, sebentar Itu di Indonesia juga, Pak. Pak, sebentar. Banyak muslim yang ada di lab chat saya, Bapak dinyatakan bukan muslim nih ya, atau meragukan kemuslimannya. Banyak yang nanya nih. Kenapa Jadi bisa Bapak seperti itu, sebutin Pak, nih, Bapak lulusan mana nih? Ustadznya nih. Jadi banyak yang meragukan Bapak paham Al-Quran di lab chat ya, bukan saya ya. Ya, coba tuh. Saya jelaskan. Ya. Tadi kan sudah ngetes saya kan surat ini ya, saya baca. Bukan yang di lab chat. Bapak tunjukin yang di lab chat. Teman-teman muslim yang meragukan saya, yuk adu hafal Al-Quran, begitu Pak maksud saya. Ini kan lab chat itu kan, Pak Ustadz? yang lab chat itu kan kita tidak pernah tahu dia muslim apa bukan. Hah? Oh, jadi Yang Bapak di lab nuduh itu enggak tahu. ya, jadi Bapak nuduh yang di lab chat itu bukan muslim ya. Oke, Tadi si Munim bukan. Siri aja Bapak tuduh. Si Munim Siri profesor dosen agama Islam Bapak tuduh. Aneh Bapak ini. Jadi intinya Pak Asta mengakui Allah yang bikin puisi Pak ya. Di surat iya. 100. Iya, aduh Ini, saya nggak bisa. kalau mau mengerti tentang Al-Quran itu, belajar oleh profesor Al-Quran kayak Quraish Shihab, kemudian Kiai Bahaudin Nur Salim, saya Ustadz Hidayat, kemudian Profesor. Saya sih Karena semua di Qatar itu iya. kita sudah biasa mengadakan lomba qiraatul Quran di Qatar. Sama, bedanya di mana? Tidak ada perbedaan. Beda Bisa, Pak. iya, jus itu namanya. Pak beda. Bedanya Pak. di mana? Makanya Artinya gini Pak. Kan tadi kita udah kasih ke Bapak, itu masih banyak loh Pak. Bapak kalau mau lihat masuk ke channelnya ini J Smith Pak. Dia bisa tunjukin Pak. Halo. Semua ada 30 aja loh. Ada 31 Quran Pak versi. Dan yang pasti Pak, tadi itu kan udah dijelaskan oleh Munin Siri tentang editing Al-Quran pada masa khilafah kelima Bani Umayyah kan. Di situ mereka berdialog Pak, mana yang dimasukkan, mana yang tidak dimasukkan, mana yang benar, mana yang salah gitu Pak. Tuh Pak Asta, saya disangka Pak Asta, dengerin dulu tuh. Saya disangka adu domba tuh. Adu domba apa sih? Nggak ada adu domba, ini diskusi kok. Itu salah Pak tuh, Asta, makanya nonton dari awal ya. Muslim yang di bawah. Ya, muslim ya. Dengerin. Sebentar. Muslim dengerin ya. Ini saya rekam. Jadi kalian bisa nonton besok pagi ya. Supaya kita nggak dituduh mengadu domba. Bapak ini datang sendiri dan menjelaskan semuanya pada saat tanya jawab seperti itu ya. Jadi supaya kalian nggak perlu nuduh-nuduh di sini, karena ini memang pure murni dari Pak Asta sendiri ya. Itu, terima kasih. Iya, enggak apa-apa. Oke. Nah ini kalau buat saya biasa aja Pak. Ini namanya juga perbedaan biasa. Saya enggak ada dendam sama sekali. Mantap. Iya. Mantap, Cuma saya ingin menjelaskan apa yang menjadi pengetahuan saya. Saya semenjak saya hidup, saya pernah membaca Al-Quran, berbagai macam terbitan, termasuk dari terbitan luar negeri kan ada banyak di Indonesia. Tidak ada yang beda. Tapi ketika saya masuk ke pesantren, saya dulu pernah masuk ke pesantren, itu ternyata ada pelajaran qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu adalah hafalan-hafalan milik imam-imam selain yang... Halo? Bentar, Bapak masuk ke pesantren, Bapak mondok apa Bapak masuk doang nih? Ya, masuk ke pesantren mondok. Oh, mondok ya, biar lebih jelas. Takutnya muslim-muslim Jadi, yang dibawa kepanasan. Mana duluan Bapak baca berbagai qiraat daripada mondok Pak?
Ya saya mondok dulu baru saya tahu ada kiroat, ternyata di dalam Al-Quran itu. Saya memastikan aja soalnya tadi Bapak ceritanya beda. Iya, jadi gini Al-Quran yang beredar di masyarakat adalah yang kiroah Imam Hafiz yang dari Utsman itu tidak itulah. Yang lainnya itu dipelajari oleh para ulama terus sampai turun-temurun sampai sekarang itu yang hafal semuanya itu juga banyak. Tapi kalau Al-Quran yang versi Hafiz yang sudah beredar di seluruh dunia itu ribuan bahkan jutaan orang menghafal. Tapi yang kiroah orang-orang ya itu terbitan tahun berapa nih Pak yang di Indonesia Pak, yang di seluruh dunia yang saya tahu 1924 Pak ya, betul apa tidak? Saya tidak tahu, tapi guru saya Kiai Haji Munawir. Iya. Oh, kalau gitu saya kasih unjuk Bapak lagi. Ini ya Pak ya. Ini Kiai Haji Munawir itu dia hafal. Dia tidak memakai kitab itu. Dia hafal dan hafalannya sama. Oh, Bapak sama berarti yang Bapak pegang Al-Quran yang sekarang ini itu terbitannya nggak tahu? Yang saya pegang ya ini Al-Quran ini nggak tahu terbitan kapan ini. Terbitan itu kan masalah percetak. Bukan masalah percetakan itu ya. Yang di seluruh, yang katanya Bapak bilang di seluruh dunia itu ya. Bapak nggak tahu peristiwa di Mesir itu Pak? Iya, yang di Kairo itu 1924 itu terjadinya kenapa sih? Ya terjadinya apaan sih itu Pak? Ini aja, Bapak kenal dengan Kiai Haji Soleh Darat. Soleh Darat Semarang itu satu zaman dengan Kartini. Itu dia menulis tafsir Al-Qurannya sama dengan yang sekarang, bahkan dengan yang orang tujuh-tujuhkan itu. Ya, Soleh Darat itu di daerah Semarang. Jadi saya mesti ke sana Pak. Jadi saya mesti ke sana, ke Semarang dulu. Kalau Bapak ragu-ragu ke sana, kalau enggak ragu-ragu ya wis. Quran tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Tahun berapa Qurannya dia itu? Soleh Darat itu berarti tahun 1870-an. Itu satu zaman dengan Kartini. Versi apa itu? Versi apa dia catat? Versi apa? Dia hafal Al-Quran, dia hafal. Mushaf apa? Ya, versi yang hafal. Oke, mari Pak. Mari Pak di ini dengerin ini ya Pak. Ya. Tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi ya kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan? Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang,
Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ya, udah tuh Pak ya, paham ya. Paham nggak Pak? Pasta ya, paham nggak pasta? Ya, ini bukan muslim ini. Ini kayaknya bukan muslim. Saya ya, bukan. Nggak kenal Pak ya. Oh, ya, bukan muslim tuh. Wes angel wes. Nah, itu satu apa ya Pak ya? Itu enggak, saya ikutin video TikTok. Saya ikutin video TikTok yang tulisan wes angel gitu Pak, bukan ini. Ini Bapak kan ada kitab-kitab tafsir yang kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Al-Qur'an tapi nanti di bawahnya ada penjelasan. Jadi Al-Qur'annya tetap utuh, tapi ayat ini mana ini penjelasan, ayat ini penjelasan. Runut. Itu dicetak tahun 10 tahun abad ke-10. Abad ke-10 dicetak. Muridnya. Pak, Bapak tahu mesin cetak itu adanya kapan? Maaf, saya tidak tahu caranya mencetak. Maksudnya itu ditulis, kemudian jadi bukunya kayak apa, saya tidak tahu. Tapi, aduh Bapak, iya, itu siapa yang simpan Pak? Itu udah bisa dijual dengan harga berapa? Itu triliun itu Pak. Itu udah bisa dijual berapa triliun itu Pak? Pak, ada disimpan di mana itu? Yang tulisan tangan abad ke-10 itu? Apanya? Maksud saya, cuma 2 lembar itu mungkin sampai sekarang masih ada. Diganda-gandakan itu ada. Kata Bapak, abad ke-10. Abad ke-10, tafsirnya Ibnu Katsir ditulis tangan. Disimpan di mana itu, Pak? Itu soalnya itu bukan abad ke-10, abad putranya itu muridnya Ibnu Taimiyah. Itu dia kan ulama, dia menulis tafsir, kitab tafsir, dan kitabnya sampai sekarang ada. Ibu kalau mau beli kitab tafsir Ibnu Katsir itu banyak. Udah cetakan. Cetakan, kirain manuskrip Pak. Kalau manuskrip kan bisa dibilang ini asli nih tahun segini. Ya kalau udah cetakan sekarang ya kita mah dari abad keberapa itu ya kita kan bisa. Ada tafsir dari tulisannya Imam Jalaluddin Suyuti ada. Terus iya kan, Tobari ada itu. Iya Pak, kita juga download kok PDF-nya itu Pak. Dan sama semua, ayatnya sama, tidak ada perbedaan. Itu jadi Pak, yang coba aja. Bapak tadi download e-book itu. Pak, ulama yang tadi Bapak bilang 1800-an sama yang 1924 gimana tuh Al-Qur'annya Pak? Sama enggak? Sama tuh. Sama ya kira-kira ya. Dan tidak ada Al-Qur'an yang berbeda sekarang. Nah gini loh, pernah menemukan Al-Qur'an yang berbeda apa tidak? Kalau pernah menemukan, Bapak masa bolak-balik lagi udah 2 jam Pak, download di Play Store. Download di Play Store, Pak. Ya. Udah, itu kalau soal itu udah. Ya, nah, sekarang ganti Pak. Saya mau tanya, Bapak mau nggak bikin VT Pak tentang siapa sih Habs itu? Apa komentar para ulama-ulama terdahulu seperti At-Tabari, Pak Al-Qurtubi, Ibnu Katsir tentang Habs Pak? Soalnya saya ada dengar berita miring tentang Habs ini Pak. Hadis-hadisnya dia ditolak mentah-mentah katanya gitu Pak. Ya, atau Bapak bikin VT bikin VT dong. Allah Bapak gitu katanya. Bapak kan ini Bapak yang sendiri ya yang bilang ya, Allah bikin puisi ya di dalam Al-Qur'an ya, bukan saya ya. Nah, Bapak bikin VT itu tuh supaya teman-teman
teman-teman tahu, oh jadi bikin ini puisi nih gitu. Demi kuda berlari kencang. Gitu, iya, Pak, biar kalau ada yang eyel-eyelan tuh kita kasih tahu, no lihat tuh VT-nya Pak Asta. Sama iya, satu Pak, saya gitu. satu lagi Pak, saya ini Pak pesan Pak kalau boleh VT tentang identitas Habs yang sesungguhnya menurut para ulama gitu Pak. Oke, Ibu Esther, Pak Kap, kita Udahin dulu ya. kita istirahat dulu. Ya. Cuma poin terakhirnya Bu, satu-satu mulai dari Ibu Esther atau kata-kata Iya. closing statement ya. Kalau saya sih kata-katanya, teman-teman ayo buka wawasan. Karena zaman internet ini sumber-sumber pengetahuan itu sudah terbuka. Bukan cuma kita belajar dari orang per orang, tetapi bahkan kita bisa belajar dari lembaga yang kompeten dari negara-negara lain, bahkan dari Arab, bahkan dari Mesir. Gitu. Itu aja. Ya, Ibu Nona, Bunda. Ya, Pak Kaf, ini Pak Petra. Ya, terima kasih ya. Dengan adanya diskusi ini, kita dapat pelajaran sangat berharga. Semoga juga teman-teman yang di live chat tidak dibawa baper ya, karena ini adalah percakapan pure murni tanpa dibuat-buat. Dan saya berterima kasih untuk Pak Indra seperti itu ya. Dan besok pagi percakapan ini sudah tayang ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kaf. Pak Kafir. Oke, wah. Ya. Jadi tadi pernyataan Bapak itu menarik gitu. Sebenarnya Bapak itu menjelaskan sesuatu yang sifatnya, maaf ya, ini berbeda dengan pandangan muslim-muslim secara umum. Bahkan tadi itu menentang bisa jadi ini kontras ya dengan pemikiran Ustadz Wafi ya, bahwa Al-Quran itu bukan kitab puisi, bukan kitab sajak ya. Jelas, tapi ternyata Pak tadi itu menyatakan kitab puisi yang puisi dari Allah ya. Ada lagi tadi pernyataan 10 abad itu sudah ada kitab yang tercetak dan sebagainya ya. Pernyataannya ya saya rasa cukup konyol juga ya, karena 10 abad 10 itu baru sekitar turunnya hadis-hadis ya, tafsir, karena setelah Sirah Nabawiyah, karena literasi Islam sendiri yang paling tua itu hanya Sirah Nabawiyah, dan itu ada sekitar 100 tahun lebih setelah Muhammad menyatakan diri sebagai nabi. Artinya jelas di sini pernyataan untuk menguatkan Islam dan Quran sebagai kitab yang tidak pernah berubah itu bisa gagal, karena hanya ditafsir dengan katanya dia menyatakannya orang fulan menyatakan ini, fulan mengatakan ini. Kita bisa berlogika kalau 20 orang kita coba ajak untuk menghafal satu ayat saja ya, ayat kata-kata yang berbeda sampai ke orang ke-20 itu saja sudah berbeda arti dan berbeda pengucapan, itu sudah pasti ya. Apalagi yang terjadi itu bukan hanya 1-2 tahun tapi ratusan tahun. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kap. Bunda. Oke, Bunda. Ngantuk itu. Ibu Esther diundang di roomnya Mikana, Bu, ya, supaya masuk ke sana. Nah, kalau dari saya udah nggak bisa berkata-kata lagi deh ya, dengan kepintarannya Pak Asta ya, yang lulusan mondok pesantren ya, super sekali ya Pak Asta ya. Jujur. Ini telah membuka pola
pikir saya gitu ya. Oh, ketawa, siapa yang ketawa? Saya. Ya, teman-teman terima kasih ya. Ya, terima kasih ya Bang Ion ya. Membuka pola pikir saya. Ya, terima kasih semua. Bu Esther atau teman-teman Pak Kaf masuk ke room Mikana ya.